Horas Indonesia, kami berbincang dengan Bapak Dr. Andus C. Harun Simanullah, sahabat dari Profesor Syekh Panji Gumilang, yang saat ini di tanggal 30 Juli 2023 dapat berulang tahun 77 tahun. Kita nanti akan ikut merayakan perayaan dari 77 tahun Syekh Panji Gumilang, tapi di sela-sela waktu yang ada kami meminta harapan dan mungkin pendapat yang disampaikan oleh sahabatnya. Mengingat 1 tahun lalu beliau menulis buku pikiran gagasan dari ungkapan-ungkapan Syekh Panji Gumilang. Horas tulang. Horas. Pak Robin saya sebut ya. Iya. Di ulang tahun Syekh Panji Gumilang 77 tahun. Kira-kira sebagai sahabat apa yang Pak Robin harapkan? Ya, terima kasih. Saya sudah 20 tahun kenal dekat dengan Syekh Panji Gumilang, terutama mengenal dekatnya itu mengenal pikiran-pikiran. Oh, beliau itu seorang dari segi pikirannya seorang pembaharu, dimana pada usia 50 tahun mimpi beliau mewujudkan sebuah pendidikan seperti Al Zaitun ini mulai diwujudkan. Dan itu saya catat dimana beliau itu memulai hidup pada usia 50 tahun. Al Zaitun itu berkembang dengan dinamika yang sangat hebat. Banyak tantangan, tapi tantangan itu tidak pernah dilawan dalam arti kalau orang mencaci atau memfitnah itu tidak pernah dibalas. Kalau kita tanya kenapa, biarin aja kita berkarya. Karya kita yang akan menjawab, termasuk tuduhan aliran keras, NPI, dan sebagainya. Dan saya melihat perkembangan setelah 20 tahun. Kemudian tahun 2016 itu ada lompatan baru yang dilakukan oleh Syekh, mana pada saat itu dia genap berusia 70 tahun. Dan setelah 6 tahun berikutnya, apa yang saya lihat itu bahwa Syekh memulai hidup kembali, hidup baru kembali pada usia 70 tahun. Dan saya amati perjalanannya selama 6 tahun sesudah 70 tahun. Kemudian saya menulis buku dengan judul Life Began at 70, yang menggambarkan bagaimana seorang Syekh itu memulai hidup baru dengan gagasan-gagasan baru, terutama tentang peradaban, tentang kemanusiaan, tentang toleransi dan perdamaian yang benar-benar diaplikasikan di sebuah lembaga pendidikan Islam unggulan yang bersemangat pesantren, bersistem modern. Belum ada modelnya yang sepengetahuan saya, mungkin sudah ada di luar sana tapi saya kenal. Tapi Al Zaitun benar-benar dengan setting global internasional. Dan pada usia 70-an itu saya berkesimpulan bahwa usia kronologis itu tidak menentukan bagaimana kreasi seseorang itu atau karya seseorang itu dilakukan.
belum tentu orang berusia 40 atau 30 tahun mempunyai kreasi-kreasi cemerlang seperti dilakukan oleh seorang yang berusia 70-an tahun, seperti halnya saya. Oleh karena itu, hari ini saya menjadi dan Al-Zaitun yang di dalam pemahaman saya dua entitas atau ekstensi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari dulu saya sudah menulis bahwa Syekh Panji Gumilang itu adalah personifikasi. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Coba memisahkan Syekh dengan Al-Zaitun itu akan menjadi suatu pemikiran sesat untuk melihat seperti apa itu Al-Zaitun atau seperti apa itu Syekh Panji Gumilang. Hari ini Panji Gumilang menghadapi berbagai tantangan dan bahkan mendapat laporan pengaduan secara hukum dengan penistaan agama, penyebaran berita bohong, korupsi, pencucian uang, dan sebagainya. Yang menurut saya dalam hidup seorang Panji Gumilang, dari apa yang saya lihat, saya dengar, saya amati selama 20 tahun, itu aneh. Karena saya sebagai seorang yang sudah lama dan bergaul dengan beliau dan berbicara dengan pikiran-pikirannya, saya berkesimpulan mengajarkan dan mempraktekkan peradaban dengan kualitas tinggi. Jadi sangat mengerankan bagi saya. Cerita sedikit Pak Robin, mengingat kita tahu Pak Robin kan sudah menulis 2 buku tentang Al-Zaitun. Tadi disebut Al-Zaitun dengan Syekh tidak bisa dipisahkan, sudah pernah menulis buku semacam biografi dan sejarah Al-Zaitun sendiri, tapi kan gagasan, pemikiran, sari-sari pikiran dari Syekh itu di ulang tahun 76 tahun itu kan Pak Robin kita dengar menulis buku juga menjadi kado untuk ulang tahun beliau waktu itu. Kira-kira tolong diceritakan satu sari atau judul apa sih pikiran bernas dari Syekh itu misalnya? Ya, sangat banyak kan. Kalau kita mau bikin, cuma di dalam buku itu karena kebetulan usia 70 tahun bersamanya, itu saya bikinlah 76 kata bijak Syekh Panji Gumilang. Mulai dengan kata bijak tentang life in the unexpected, untuk menggambarkan bahwa usia, umur itu tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal besar. Kemudian poin-poin lainnya ada yang bagaimana pandangan saya tentang Pancasila, bagaimana tentang poros maritim, bagaimana tentang seni budaya dan berbagai macam, sampai kepada pemulihan lingkungan sebagai gambaran bahwa kalau dihimpun keseluruhannya, sebenarnya pemikirannya itu, gagasannya itu adalah pewujudan dari bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, atau seseorang muslim itu dia harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat tidak hanya bagi manusia dan makhluk
hewan, juga alam itu sendiri. Tidak, apalagi hanya rahmat bagi sekelompok karena bersamaan agama, ras, suku dan sebagainya, tapi untuk semua. Dan sebagai simbol bahwa Zaitun itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwa hari ini kampus Al Zaitun itu sudah menjadi semacam hutan di tengah. Jadi bisa disebut ini sudah paru-paru yang di tengah-tengah. Kan daerah ini daerah tak ada hujan. Nah, sekarang dalam tempo 5 tahun itu tanaman yang ditanam itu 25 tahun yang lalu itu sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang rindang sebagai pertanda simbol bahwa saat ini kawasan Al Zaitun berbagai binatang berkumpul pada datang karena di sini dia merasa nyaman. Biawak apa semua ada di sini saat ini. Dan ada lagi satu lagi, ada masanya desa tertentu, ada jutaan burung bermigrasi ke sini. Saya punya dokumen-dokumen itu semua pohon ini ditutup oleh jutaan burung yang hidup bermigrasi dari satu tempat. Dan itulah saya tulis di dalam buku itu juga, pemuliaan lingkungan di Al Zaitun yang dulu pernah saya lihat terjadi di lingkungan manapun di negeri kita selain Zaitun. Mungkin satu rahasia tolong diungkap Pak Robin juga, karena banyak orang juga terpesona hubungan Pak Robin dengan Syekh Panji Gumilang yang begitu persahabatan yang setia sejati itu 20 tahun, tidak bukan karena kepentingan, tapi kalau dari sudut perbedaan kan sangat berbeda. Kristiani dengan Islam, latar belakang suku juga pasti berbeda. Apa yang membuat tetap saling membutuhkan, setia sampai hayat di kandung badan begitu? Ini sebelum secara langsung saya jawab, ya, juga sudah sering saya kemukakan, jadi juga di dalam buku yang saya tulis dengan judul Al Zaitun Sumber Inspirasi Masyarakat Bangsa dan Bernegara. Ketika pertama kali berkenalan dengan Syekh Panji Gumilang ini, saya salah kata-kata saya tidak patut, tapi sengaja saya sebut nama ini. Kita berbeda, saya seorang Kristen. Tapi jawaban beliau itu tanpa melepas tangan, itu yang membuat saya pada saat pertama melihat beliau ini bukanlah orang yang radikal. Karena kata beliau, jangan bilang begitu. Tuhan kita sama. Soal bagaimana kita menyebut namanya, bagaimana kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Itu urusan ilahi. Tapi kita sama dalam kemanusiaan. Jadi lain kali jangan bilang kita berbeda. Dan pikiran itulah sampai hari ini memang kita berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam suku dan sebagainya, dan banyak perbedaan, tetapi kita mempunyai pikiran, perasaan yang sama dalam hal nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang diikat oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Robin, di usia 77 tahun Syekh Panji Gumilang, ini kenyataan bahwa sekarang
ini menjadi sorotan publik, sorotan media. Al Zaitun dan Panji Gumilang banyak juga dihujat. Sebagai sahabat apa kira-kira yang Pak Robin sampaikan, karena mengingat juga Pak Robin juga menjadi terganggu dalam tanda petik, harus dipanggil juga menjadi saksi begitu di perkara yang dilaporkan Syekh Panji Gumilang ini. Saya belajar dari saya. Setiap tantangan itu akan ada di baliknya yang mungkin manfaat yang lebih besar. Saya lihat ini waktunya pemerintah jangan suam-suam kuku melihat Al Zaitun. Tadinya saya berharap kalau hujatan atau tuduhan dari orang-orang tertentu, dari ulama-ulama tertentu, ya itu sudah sejak 20-an tahun yang lalu. Itu semua isu yang lama. Ada isu yang baru. Dan sesungguhnya negara sudah pernah meneliti. Ya, sudah pernah meneliti baik BIN maupun kementerian. Dan bagi saya sebagai warga negara yang berusaha menjadi warga negara yang baik, itu pegangan secara formal. Tapi pegangan empiris saya adalah apa yang saya lihat di sini dan alami, dan bagaimana saya melihat seorang syekh itu tidak hanya sekejap, tetapi bisa ngobrol berjam-jam. Dan ketika ini makin memuncak pada saat ini, saya berharap pemerintah turun tangan dan membuat statement yang jelas tentang Al Zaitun. Tetapi itu yang saya sesalkan ketika kemudian Menko Polhukam, seorang profesor doktor hukum yang sangat besar dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu membuat statement dalam konferensi pers. Menurut saya itu sudah memframing bahwa Syekh Panji Gumilang itu bersalah dengan praduga bersalah. Itu sudah sangat keluar dari koridor pelaksanaan proses hukum yang benar. Oleh karena itulah saya ketika mendengar konferensi pers itu merasa terpanggil sebagai warga negara. Saya menulis sebuah surat sebagai warga negara. Saya pikir saya juga berhak untuk menulis surat kepada kepala negara supaya negara jangan salah langkah, supaya dia turun dengan benar, bukan menjadi musuh Al Zaitun, tetapi sebagai negara, pemerintah yang bertanggung jawab mengayomi masyarakatnya dan lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Jadi jangan memframing Al Zaitun ini dan seolah-olah pemerintah ikut memusuhi Al Zaitun seperti mereka-mereka yang tidak begitu atau mereka-mereka yang kontra dengan Al Zaitun. Jadi sikap pemerintah ini, apalagi seorang Menko Polhukam, itu saya pikir bisa mengecoh kepala negara dan itu bisa mempengaruhi proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan, dan mudah-mudahan tidak juga sampai berpengaruh framing itu di tingkat pengadilan, supaya negara ini benar-benar menegakkan hukum secara beradab dan di atas landasan Pancasila.
Pancasila lah ukurannya. Pancasila yang hidup, yang secara empiris itu berjalan di Al-Zaitun. Ada proses habitualisasi Pancasila di negeri ini, di Al-Zaitun ini, dimana semua kalau kita berada di Al-Zaitun ini begitu damai, kita nikmati Islam yang rahmatan lil alamin. Maka kepada rekan-rekan saya dalam beberapa dialog, kalau Anda selama ini ada merasakan Islamofobia, silakan datang ke Al-Zaitun supaya Anda merasakan bahwa sungguh-sungguh Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan itulah saya juga bilang, menurut saya, baik secara lembaga maupun secara personal, saya juga bilang itu dialah sosok muslim yang rahmatan lil alamin yang otentik. Itu menurut apa yang saya Baik, terima kasih Pak Robin. Demikian bincang-bincang kami dengan sahabat Profesor Syekh Panji Gumilang. Di 77 tahun kami merefleksi apa yang kita petik dari jalan hidup dan pilihan lingkungan toleransi dari Syekh Panji Gumilang. Terima kasih. Ya, terima kasih.